Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi hari ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang cerita rakyat. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian cerita rakyat dan fabel. 2. Menyimak cerita rakyat. 3. Menentukan unsur-unsur atau isi cerita. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara turun-temurun. Keanekaragaman cerita rakyat menjadi salah satu bukti keberagaman budaya di Indonesia, sehingga harus dijaga agar tidak punah. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita rakyat biasanya dalam bentuk binatang, manusia, dan dewa. Cerita fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Tokoh-tokoh cerita dalam fabel semuanya binatang yang diceritakan mempunyai akal, tingkah laku, dan dapat berbicara seperti manusia. Cerita fabel bersifat khayalan dan bukan cerita yang sebenarnya. Unsur atau isi cerita. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan di dalam cerita. Yang kedua, latar. Adalah tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Ketiga, watak. Adalah sifat atau karakter tokoh. Keempat, amanat. Adalah pesan yang dapat diteladani oleh pembaca. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah cerita rakyat yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Berjudul Kera, Ayam, dan Kepiting. Yuk, kita simak bersama ceritanya. Kera, ayam, dan kepiting. Pada zaman dahulu, dikisahkan seekor ayam yang bersahabat dengan seekor kera. Mereka selalu tampak rukun dan damai. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Setelah sekian lama bersahabat, barulah terlihat sifat busuk si kera. Ayam, sahabatku, panggil kera. Maukah kau pergi bersamaku? Sore-sore begini enaknya kita jalan-jalan, ajak kera. Ide yang bagus. Memangnya kau mau mengajakku kemana? Tanya ayam. Aku akan mengajakmu ke hutan, tempat biasa aku bermain. Di sana tempatnya indah, pasti kamu suka, ujar si kera seraya membujuk. Ayam tampak tertarik dengan ajakan si kera. Tanpa merasa curiga, ia mengikuti ajakan si kera untuk berjalan-jalan di hutan. Hari semakin gelap. Perut kera mulai meronta-ronta minta diisi. Saat itulah timbul niat busuk kera untuk mencelakai ayam. Untuk apa aku pusing-pusing mencari makanan? Di depanku saja sudah ada makanan yang sangat lezat, pikir kera. Dilihatnya ayam kebingungan masuk ke dalam hutan. Ayam itu tampak besar dan segar. Kera berpikir jika ayam hendak dimakannya, lebih enak jika tanpa bulu. Oleh karena itu, ia hendak mencabuti bulu ayam terlebih dahulu. Ayam dan kera semakin jauh masuk ke dalam hutan. Saat itu,
Hari mulai gelap. Kera pun melaksanakan niatnya. Ia segera menangkap ayam. Ayam tampak terkejut melihat perlakuan kera. Kera yang jahat itu lalu mencabuti bulu-bulu ayam. Dengan sekuat tenaga, ayam meronta-ronta. Ayam mencoba berlari dari cengkraman kera. Syukurlah, usaha ayam melarikan diri berhasil. Ayam berlari sekencang-kencangnya keluar dari hutan. Setelah sekian lama berlari, tibalah ia di rumah sahabatnya yang lain, yaitu di rumah kepiting. Kepiting penasaran melihat ayam yang kelelahan. Ia pun bertanya, "Wahai ayam, apa yang terjadi denganmu? Mengapa napasmu terengah-engah? Bulu-bulumu pun rontok?" tanya kepiting. "Sahabatku, aku dicelakai oleh sahabatku sendiri, si kera. Ia hendak memakanku," jawab ayam. "Apa? Betapa teganya kera berbuat seperti ini kepadamu?" ucap kepiting tak percaya. "Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kera harus kita beri pelajaran," ucap kepiting dengan geram. Ayam dan kepiting kemudian mengatur siasat untuk memberi pelajaran kepada si kera. Ayam menemui kera dan berbicara kepadanya. "Hai kera, 2 hari lagi aku dan kepiting akan berlayar menyeberangi sungai. Di seberang sungai banyak sekali buah-buahan yang matang dan lezat," ajak ayam. Benarkah? Wah, aku ingin berlayar bersama kalian, ucap kera dengan penuh semangat. Hari yang telah ditentukan akhirnya tiba. Mereka berkumpul di tepi sungai. Di situ telah tersedia perahu dari tanah liat yang telah disiapkan oleh kepiting. Mereka menaiki perahu tersebut. Semakin lama, perahu semakin menjauh dari tepian. Kera sudah mulai membayangkan lezatnya buah-buahan yang akan disantapnya nanti. Sedangkan ayam dan kepiting sibuk menggunakan kata-kata isyarat. Setelah perahu yang mereka tumpangi telah berada di tengah sungai yang berair deras, si kepiting memberi isyarat kepada ayam dengan mengatakan lubangi. Ayam pun mengerti, kemudian segera mematuk-matuk perahu tersebut. Lama-kelamaan, perahu yang mereka tumpangi bocor dan mulai tenggelam. Kera yang mengetahui perahu akan tenggelam menjadi sangat panik karena tidak bisa berenang. Kepiting dan ayam segera menyelamatkan diri. Kepiting menyelam ke dasar sungai, sedangkan ayam dengan mudah terbang kembali ke darat. Tinggallah si kera yang tampak kebingungan. Ia meronta-ronta minta tolong, tapi tidak ada yang menolongnya. Karena kera tidak bisa berenang, ia pun akhirnya ikut tenggelam ke dalam sungai bersama perahu itu. Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita tadi, sekarang kita akan menguraikan unsur atau isi cerita. Yang pertama, tokoh. Tokoh dalam cerita tadi adalah siapa saja? Ya, ada kera, ayam, dan kepiting. Kedua, latar. Latar adalah tempat kejadian cerita tadi. Latarnya adalah di hutan, di rumah kepiting, dan di sungai. Yang ketiga, watak adalah sifat atau karakter dari tokoh. Watak kera sifatnya jahat, sedangkan ayam mempunyai watak baik dan setia kawan. Sedangkan watak kepiting
dia cerdik, dan suka membantu teman. 4. Amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita harus saling menolong dan jangan berbuat jahat kepada orang lain. Nah, demikian cerita rakyat yang tadi Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, sekarang Ibu memberi tugas kepada kalian untuk menyimak kembali secara baik-baik cerita rakyat kera, ayam, dan kepiting. Kemudian, kalian ceritakan kembali dan tulis secara singkat dengan huruf tegak bersambung. Nah, tentu kalau kalian menyimaknya dengan baik, akan bisa menceritakan kembali dan menuliskannya. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.